Ya, kacau ini kan. Habis juga waktu. Ya wajarnya itu saya anggap 5 menit sampai 7 menit lah. Batasannya kalau saya anggap itu orang nunggu 5 menit itu masih dianggap wajar. Tapi kalau orang nunggu setengah jam ada nasabah ininya masih setengah jam untuk sholat ya nasabahnya mungkin jadi galau. Kira-kira seperti itu. Kemudian antara adzan dan iqamah itu tergantung yang adzan sama iqamah. Bebas, Pak. Di pesantren di Jawa Tengah itu ada adzan subuh itu di awal waktu adzan. Ketika masuk waktu subuh di adzan. Tapi dia sholatnya itu 1 jam setelah adzan. Itu tidak apa-apa, sah-sah saja. Karena apa? Satu sisi karena bangun tidur, ini karena pesantren mungkin tempat mandinya terbatas, jadi harus antri. Jadi untuk menunggu yang lain siap semua itu dipanjangin. Boleh. Tapi kalau di sini jangan sampai. Kalau di sini adzan jam 12, sholatnya jam 1, wah bisa kacau kan seperti itu. Standarnya ya sama lah, 5 sampai 7 menit. Itu kan sudah cukup untuk melakukan 4 rakaat sholat qobliyah. Kemudian mau ditambah sholat hajat silahkan, masih cukup. Berdoa masih leluasa 5 menit, masih cukup Pak ya. Jadi standarnya ya 4 rakaat sholat qobliyah. Kalau yang dengan ukuran sedang itu juga tergantung orangnya ya. Sedang itu kadang ada yang sedang 5 menit, ada yang sedangnya 10 menit. Tapi rata-rata sedangnya orang Indonesia itu 2 menit. Sedangnya orang Indonesia rata-rata 2 menit. Itu, ada lagi? Silakan. Yang silakan. Jadi meyakinkan yang tadi pernyataan Ustaz gitu ya, bahwa kita tahu kan intinya dari sholat itu adalah doa. Jadi bila mana kita memang mengerjakan sholatnya itu melakukan doa juga di waktu-waktu mustajab doa Ustaz. Satu waktu mustajab saya tentukan misalnya di sujud terakhir Ustaz. Ya. Nah, itu. Bagaimana bila sholatnya itu justru lebih ditekankan pada sujud terakhirnya itu Ustaz. Jadi sujudnya itu bisa sampai 10 menit. Jadi ini ada salah penafsiran bahwa pengertian sholat itu adalah doanya Ustaz. Ya. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Rasulullah sendiri menjelaskannya seperti apa Ustaz? Sini. Selama ini saya belum pernah orang lihat mampu sujud 10 menit. Itu yang pernah saya tahu, itu dulu di waktu di pesantren yang pernah saya tahu kalau seperti itu tidur. Ini ya Pak, saya coba orang sujud 1 menit itu ini kayak sejarah udah masuk ke bawah kan. Itu kalau dinaikin langsung ini hilang ini, apalagi 10 menit saya yakin langsung begini, langsung tepar gitu. Maka benar boleh berdoa di sujud terakhir boleh. Syaratnya doanya tidak boleh bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda nggak boleh. Harus bahasa Arab, kecuali dalam hati. Kalau sampai mengeluarkan kata-kata bahasa Indonesia, ya Allah, saya pengen cewek cantik, batal sholatnya. Kalau seperti itu, ya. Jadi begini, kalau Nabi Muhammad itu yang panjang bukan di sujudnya. Nabi itu yang panjang di berdirinya. Karena Nabi itu karena sholatnya panjang-panjang itu kakinya sampai ini bengkak, bukan dahinya yang bengkak. Ya, jadi kalau Nabi misalkan mencontohkan sujudnya panjang, otomatis yang bengkak dahinya, tapi yang bengkak kakinya. Kenapa? Ketika 1 rakaat Nabi Muhammad itu pernah dihitung sekitar setengah jam 1 rakaatnya Nabi, karena dia membaca sekitar 200 ayat surat Al-Baqarah. Rakaat 1. Ini kalau mau niru jangan di waktu duha. Waktu tahajud nggak apa-apa. Waktu duha udah habis waktunya ini. Ini contoh jadi standarnya seperti itu. Jadi kalau Nabi sujud ruku itu standar.
standar yang mungkin 7 kali membaca subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 7 kali. Itu sudah lama kalau pelan-pelan. Kecuali kalau kita muter kayak muter duit. Itu kan nggak masuk hati. Sayang, mending 3 kali tapi yang tek ya mantep. Kalau sujud mau agak lama nggak apa-apa, tapi standar lah. Orang 1 menit, saya pernah ikut. Ya kalau sendirian nggak apa-apa. Kalau ngimamin kata makmumnya nanti nggerutu semua kurang ajar. Ini nggak boleh imam seperti itu, kecuali sudah terbiasa, sudah terkenal. Misalnya imam ini sujud akhirnya 10 menit, mesti saya yakin hanya sholat sendiri nanti. Makmum mending nggak aja gitu. Itu biasanya seperti itu. Maka harus wajarnya kalau mau panjang ya setidaknya 7 itulah. 7 membaca 7 tasbihat itu sudah lumayan panjang. Kalau mau sampai 11 sampai 21 ya nggak apa-apa. Tapi ya jangan sampai 10 menit lah. 10 menit itu keterlaluan. Itu. Ya apalagi kalau mendolimi jamaah itu tidak boleh. Kalau mau di dalam fikih itu disebutkan bahwa kalau mau sholat 1 rakaat misalkan habis Fatihah baca ayat yang panjang, itu juga harus sesuai dengan keseharian di tempat itu. Nggak boleh tiba-tiba misalkan kita ngimamin di masjid langsung panjang Al-Baqarah habis, wah kacau. Ini apalagi yang punya anak kecil nangis, puyeng nih. Yang punya tugas ini dikejar deadline. Ini malah rusak semua, khusyuannya hilang. Sebenarnya kekhusyuan itu ketika pas baca Fatihahnya sedang jadi orang pas. Kalau terlalu lama misalkan makmum bacanya Fatihah sedengan, imamnya terlalu baca Fatihah panjang, makmum kan kosong akhirnya. Kalau waktu kosong mesti yang ngelamun. Nah ini harus dihindari. Kebanyakan waktu kosong di dalam sholat akan ngelamun. Dan ini bukan hanya orang-orang lain, saya pun kadang merasakan, wah tuh kacau dah gitu. Mending sholat itu pas gitu aja. Pas, kalau pas itu lebih enak. Kalau terlalu lama itu pikirannya, waduh, kunciku gimana tadi? Misalnya seperti itu. Makanya harus dipaskan saja, standar. Itu mungkin jawaban dari saya. Ada lagi? Silakan. Ya, sebentar. Waktu sholat tahajud yang terbaik adalah sepertiga malam. Hajat. Sebenarnya waktu sholat hajat yang terbaik adalah di saat Anda membutuhkan. Nah kalau nggak punya hajat mau sholat hajat kan lucu. Sholat hajat mau apa? Nggak punya. Kan lucu. Sholat hajat ya Allah, saya pengen jodoh misalnya. Sholat hajat. Waktu terbaiknya apa? Itu sebenarnya waktu kalau sholat hajat lebih umum, bebas. Misalnya sampean mau berangkat hari ini ke suatu tempat, langsung sholat hajat, ya Allah berikan saya keamanan, misalnya kesuksesan, lancar, sholatnya langsung bisa. Nah kalau misalkan mau berangkatnya nanti, nunggu malam susah. Masa harus nanti malam sholatnya untuk berangkat mulai sekarang? Disesuaikan dengan hajatnya. Nah misalkan kecuali kalau pengen rumah kan agak panjang, itu bisa diistiqomahkan di sepertiga malam yang terakhir, karena disitulah waktu yang mustajabah, tahajud, hajat, istikharah atau apa itu baiknya di sepertiga malam yang terakhir. Kalau malam itu mulai jam 6 sampai jam 5 pagi berarti ada 11 jam dibagi 3 setengah, berarti 3 setengah pertama malam, sepertiga tengah, kemudian sepertiga terakhir, dihitung aja. Seperti 3 jam setengah sebelum subuh itulah mulainya waktu-waktu mustajabah. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini membuat kita lebih semangat untuk ittiba kepada Nabi Muhammad, agar kita dikasih oleh Allah, dimudahkan urusannya, diberi keberkahan dan diampuni dosa-dosa kita yang mungkin tidak kita sadari. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi kebaikan untuk saya pribadi, juga bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Kalau ada kebenaran mungkin itu adalah petunjuk dari Allah untuk kita semua. Namun kalau ada kesalahan mungkin adalah kesalahan saya pribadi. Saya tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga kita menjadi berkah. Ala dunya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ahlul kalam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.